Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aliman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zilman wassalahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Purwokerto Sukoharjo. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Sifatus Sholati 'alan Nabi, kitab tentang sifat-sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala, yang mana judul asli dari kitab ini adalah Sifatus Sholati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslimi ka'annaka taraha. Sifat salatnya Nabi dari takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihatnya. Jadi beliau fokus pada kitab ini menerangkan tentang sholat sesuai dengan dalil yang ada. Bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi sholat, bukan berdasarkan fanatik madhab, fanatik terhadap arah pandangan tertentu, golongan-golongan tertentu. Tapi beliau benar-benar mencoba ringkas dalil-dalil yang ada yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan atau yang lainnya berkaitan dengan sholat, sehingga nanti kita sholat benar-benar bisa meniru Nabi, karena perintah Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sampai mana, Pak? Bu, sampai mana, Bu? Sampai lupa. Itu. Sampai lupa. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang apa? Sutroh. Tentang sutroh. Kita akan lanjutkan beberapa bagian lagi. Ini terakhir berkaitan dengan persiapan sholat, ya. Tinggal 3 poin saja. Nanti kemudian bab berikutnya, nah ini bab berikutnya itu mulai dari gerakan-gerakan sholat, ya, dari takbir sampai taslim. Bab pertama yang kita bahas dari kemarin, ya, tentang thaharah, tentang ngadep kiblat, seterusnya sampai akan kita bahas hari ini tentang 3 hal nanti, yaitu tentang hal yang bisa memutus sholat. Ini masih berkaitan dengan sutroh, kemudian terkait dengan sholat menghadap kubur, dan tentang niat. Ini semuanya persiapan sholat. Tentang niat ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama, sebagian mazhab memasukkannya dalam masalah apa? Masalah syarat sah sholat. Jadi dia bukan bagian dari sholat, tapi pendahuluan sholat. Sebagaimana ini Syalbani membahas itu di luar sholat, ya. Berarti kan ini kayak syarat itu, ya. Sebagaimana dalam mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan yang lainnya, sebagiannya mengatakan niat itu bagian dari sholat, dia rukun sholat. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Ini hanya beda istilah saja. Satu memasukkan dalam rukun, nyambung dalam sholat, yang satunya memasukkan dalam pendahuluan sholat, ya, sebelum sholat. Baik, kita baca dulu poin yang ke-9, ya, hal yang dapat memutus sholat. Yang bawa buku halaman 87. 87 ini spesial, Pak. Kenapa? Karena ini tahun lahir saya. Bercanda, tapi serius, saya lahir tahun 87. Oke. Kebetulan tadi ini. Baik. Maka dibaca, siapa qari'nya? Mas siapa ini? Mas, lupa saya itu.
Mas Teguh. Nah, ini koreknya handal. Monggo Pak, dibaca Mas Teguh. Rasulullah SAW bersabda, yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi kafiratir rahm al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Terus berikutnya artinya sekalian. Artinya sholat seorang terputus jika di hadapannya tidak terdapat suatu setinggi kayu ujung pelana karena dilintasi wanita yang sudah haid, keledai dan anjing hitam. Berikutnya Abu Dar berkata, Aku bertanya, wa Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah? Beliau menjawab, al-kalbul aswadu syaiton. Anjing hitam adalah setan. Baik. Jemaah rahimakumullah, hadis ini banyak sekali faedah ya. Jadi Syalbani membawakan poin ini. Ini masih berkaitan dengan poin-poin persiapan sholat. Sebelumnya dibahas tentang sutroh ya, panjang lebar. Di antaranya beliau ingin menguatkan pendapat bahwasanya sutroh itu wajib. Surat itu wajib, tapi kemarin kita sampaikan ini khilaf ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian pendapat Syalbani dan yang lainnya yang berdalil dengan hadis Rasulullah, la sholata illa bisutroh. Tidak ada sholat kecuali menghadap sutroh. Ya, kemarin sudah dibahas panjang lebar. Ya, dalil-dalil berkaitan dengan ini. Ya, dan Syalbani dan banyak ulama menguatkan sutroh itu wajib. Sebagian ulama mengatakan sutroh itu sunnah. Terus Ustaz, yang rojih yang mana? Yang rojih jangan terus belajar. Ya. Terus belajar nanti akan paham. Memang ini khilafnya kuat, ya, kuat. Ulama yang mengatakan itu wajib, dalilnya kuat. Dan dari Syalbani membawakan dalil yang kuat ini. Ada hadis sahih dan seterusnya. Ulama yang mengatakan sunnah juga kuat pendapatnya. Kalau saya sendiri alam cenderung pada pendapat bahwasanya sutra itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang ke-9, ini masih ada kaitan dengan poin yang sebelumnya tadi tentang masa sutra. Syalbani mengatakan dalam kitab ini yang ke-9, hal yang dapat memutus sholat. Rasulullah bersabda, yaqta'us sholatar rajuli, terputus sholatnya seseorang. Idalam, jikalau tidak, yakun baina yadaihi, ada di depannya, ka akhiratir rahil. Seperti apa? Seperti kayu di ujung pelananya. Maksudnya ya pokoknya sesuatu yang lahu irtifa, sesuatu yang memiliki ketinggian. Jadi dia punya ketinggian. Namanya pembatas kan harus punya ketinggian. Bukan kertas di bawah, itu bukan sesuatu yang memiliki ketinggian. Jadi sesuatu yang memiliki ketinggian. Di sini sebutkan kayu di ujung pelananya. Biasanya kan ada orang naik kendaraan ya, kan ada kayunya kan ya. Kalau kita namanya apa? Sandaran atau apa gitu ya. Saddle atau yang lainnya lah. Tapi yang ada lau irtifa, punya ketinggian. Kalau orang sholat tidak menghadap itu, maka terputus sholatnya. Kalau lewat di depannya, yang pertama almar'atu, wanita. Wanita. Dia nggak pakai sutroh, lewat depannya wanita, batal. Ini dari hadis ini, ya, batal. Sebagiannya menerangkan maksudnya almaratul haid, wanita yang sudah haid, jadi wanita dewasa, bukan anak kecil, gitu. Bukan anak kecil. Wal himar, dan juga keledai. Keledai, kalau lewat depannya keledai, maka batal. Keledai masuk zebra mboten? Zebra keledai mboten? Beda. Keledai di sini adalah himarul ahliyah. Jadi keledai piaraan yang sering dipakai. Kalau keledai liar, zebra dan yang lainnya ini bukan termasuk. Beda jenis. Wal kalbul aswad, dan juga anjing hitam. Hadis ini banyak faedah, tapi saya sebutkan yang agak lucu dulu. Berarti ini menyamakan antara wanita dengan anjing dengan apa? Keledai. Ini namanya kurang apa? Piknik. Ngaji ini kurang adoh.
Bukan piknik kurang atuh, ngajinya kurang atuh. Ini bukan menyamakan wanita dengan anjing dengan himar, bukan. Ini menyatakan tentang sutroh. Orang sholat dengan sutroh. Kalau nggak pakai sutroh, lewat di depannya hal-hal ini batal. Tidak peduli itu wanita, tidak peduli itu himar, tidak peduli itu anjing hitam. Bukan berarti menyamakan wanita dengan anjing apa? Hitam, dengan apa? Dengan keledai. Ini mirip ada orang ngawur ketika pembahasan masalah tauhid. Ketika ada yang mengatakan syirik itu dilarang, tidak peduli nyembah batu, nyembah pohon, nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah orang soleh, semuanya syirik, tidak boleh. Oh, berarti kurang ajar. Menyamakan nabi dengan apa? Batu dengan pohon. Namanya apa? Ngajinya kurang adoh. Yang dilarang itu menyembah Allah. Syirik itu sama saja. Nyembah selain Allah itu sama saja. Baik itu nyembah batu, nyembah pohon, nyembah nabi, nyembah orang soleh, syirik bukan? Sama, bukan itu syirik. Sama, itu semuanya syirik. Sama-sama syirik. Tapi bukan berarti menyamakan orang soleh dengan batu, dengan pohon. Bukan nabi sama dengan batu, dengan pohon, bukan. Tapi yang sama adalah nyembah nabi itu syirik, nyembah batu itu syirik, sama-sama syirik. Ya, itu yang harus difahami. Jadi kadang-kala kita belajar akidah, belajar fikih, belajar agama itu harus benar-benar paham betul, Pak. Jangan kemudian dengan menarik kesimpulan yang tidak nyambung. Memahami hadis ini juga demikian. Kita bahas tentang fikihnya, tentang masalah sutroh. Nanti kalau lewat di depannya hal-hal ini, maka batal. Wanita, anjing hitam, dan juga keledai. Tapi bukan berarti apa? Menyamakan wanita dengan apa? Keledai. Ini jauh sekali. Baik, ini poin yang pertama. Jadi pahami dengan baik. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Saya urutkan dulu ya. Yang pertama, yang tadi bukan pertama, tadi agak akhir ya. Yang pertama dulu sesuai dengan pembahasan, yaitu masalah sutroh. Hadis ini menguatkan tentang apa? Perlunya memakai sutroh. Perlunya memakai sutroh. Baik itu wajib maupun sunnah muakkadah. Pakai sutroh, jangan meremehkan sutroh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan zahir hadisnya batal. Batal. Karena yaqta'u artinya putus. Putus. Batalnya sholat seseorang. Dan ini pendapat sebagian ulama. Di antaranya pendapat sebagian sahabat Rasulullah, Abu Hurairah dan yang lainnya, termasuk pendapat Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, sesuai dengan zahir hadis. Hadis ini menunjukkan apa? Batalnya sholat. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak batal, tetapi apa? Berkurang. Da'iyya qata'u, terputus itu bisa bermakna berkurang, bukan bermakna apa? Batal. Jadi dua pendapat ulama. Yang satu mengatakan batal, ya qata' artinya batal sholatnya. Kemudian yang kedua mengatakan apa? Berkurang pahalanya. Jadi kalau dia nggak pakai sutroh, lewat di depannya hal-hal ini, maka berkurang pahala sholatnya. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, sebagian pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, jumhur ulama mengatakan hadis ini menunjukkan tidak batal, tetapi apa? Berkurangnya apa? Berkurangnya apa? Pahala. Alam bisawab. Tapi ala kulli hal, untuk hati-hatian hendaknya ya pakai sutroh. Bahkan sebagian ulama kontemporer pun berpendapat batal, Pak. Dan guru kami Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala yang saat ini diangkat menjadi mufti ya. Ya, beliau berpendapat sebagaimana dalam hadis ini, batal sholatnya kalau lewat di depannya hal-hal ini, ini. Ya. Baik. Jadi dua pendapat ulama, yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan apa? Kok sunnah gimana? Wah, kayaknya sedangnya belum dimakan itu, Pak. Akhirnya nggak masuk itu, Pak. Yang satu mengatakan apa?
batal. Yaslu mengatakan berkurangnya apa? Pahala. Jadi yaqta'us shalah bisa bermakna batal. Ini pendapat sebagian sahabat Nabi dan juga sebagian ulama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, termasuk ulama kontemporer Syaikh Al-Fauzan. Adapun yang mengatakan yaqta'us shalah nakis tsawab, berkurangnya pahala, ini adalah jumhur ulama, kebanyakan ulama. Jumhur ulama pendapat tidak batal, tapi apa? Mengurangi pahala. Allahu a'lam. Kemudian di sini tadi ada beberapa sifat, nggih. Yang pertama himar di sini yang dimaksud adalah himar ahliyah. Maksudnya keledai piaraan, bukan keledai liar, zebra dan seterusnya yang liar itu tidak termasuk di sini. Tapi saya kira juga tidak ada, Bang. Orang sholat lewat depannya apa? Zebra, Bang. Kecuali jenengan sholatnya di Afrika, Bang. Di Afrika. Kemudian anjingnya pun tidak semua anjing. Tapi anjing apa? Hitam. Untuk itu para sahabat bertanya, apa bedanya anjing hitam dengan anjing apa? Merah. Coba bedanya apa, Pak? Bedanya apa anjing hitam, anjing merah, anjing kuning, anjing coklat dan lain-lain? Kok yang hitam batal, berarti yang lainnya tidak batal? Kok bisa? Kenapa? Nah itu. Di sini Rasul bersabda, kalbul aswadu syaitanun. Kambing hitam. Wah ini namanya belum minum ya. Mau Pak Dewa unjuk sen Pak? Ada. Bismillah. Ini karena lanjut terus saya itu. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalbul aswad, anjing hitam itu apa? Syaitanun, adalah setan. Ini alasannya. Ini alasannya. Dan kita sebagai orang beriman ya samina wa ata'na. Tidak perlu kemudian kok bisa anjing merah enggak batal, anjing putih enggak batal, anjing kuning enggak batal, anjing pink enggak batal. Terus mungkin macam-macam itu Bang ya. Pun daripada mumet pun samina wa ata'na. Apalagi di sini Rasul menjelaskan alasannya. Kenapa anjing hitam membatalkan sholat? Karena apa? Kalbul aswadu syaitanun. Anjing hitam itu adalah apa? Setan. Nggih. Jelas ya? Intinya poin ini menegaskan pentingnya memakai sutra dan juga pentingnya menghalau hal-hal tadi. Misalkan sudah pakai sutra kemudian lewat hal-hal ini tadi, maka apa? Halangi. Sebagaimana hadis yang kemarin ya. Kalau sholat kemudian ada yang lewat depannya, faqatilhu, maka apa? Faqatilhu, maka apa Pak? Qatil. Bukan bunuh Pak ya? Kalau bunuh faqatuluhu. Nanti itu pentingnya belajar bahasa Arab. Faqatuluhu artinya bunuh. Tapi hadisnya bukan faqatuluhu, faqatilhu, maka lawan. Lawan itu artinya apa? Menolak, menghalangi dan seterusnya, bukan membunuh. Nanti bacanya faqtuluh, bunuhlah gitu. Saya pernah baca beberapa kitab. Itu terjemahnya apa? Bunuhlah gitu, Pak. Ngawurin. Bener itu buku terjemahan beberapa penerbit Indonesia itu. Saya membaca hadisnya tadi, terjemahnya apa? Bunuhlah itu. Karena mirip Pak, faqtuluhu. Jadi kata yang sama, qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Faqtuluhu. Padahal bukan itu, tapi qatala. Bazannya fa'ala, yufailu, mufa'alatan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il. Nah ini qatil. Artinya apa? Saling. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada wazan fa'il artinya lil musyarakah baina itsnaini aw aktsar, adalah interaksi antara dua orang atau lebih. Qatala membunuh, qatala saling membunuh, artinya saling melawan, berperang. Qatala lawanlah, perangilah. Faqatilhu maka lawanlah, maka perangilah, bukan bunuhlah, bukan
bunuhlah. Baik. Tipis tapi kalau salah ngartikan fatal. Fatal. Pembahasan berikutnya yang ke-10 tentang sholat menghadap kubur. Dibaca, silakan. Rasulullah SAW melarang sholat menghadap kubur. Beliau bersabda, la tusallu ila al-kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Oke. Jazakumullah, hadis ini penting sekali. Kita bahas fikihnya dulu, kemudian kita juga renungi dari si akidah, dari si manhaj. Ini masalah penting. Masalah kuburan ini masalah penting sekali, Pak. Ini menjadi suatu hal yang harus difahami dengan baik, karena ini menjadi salah satu ya titik bagaimana orang itu kemudian bisa istiqomah dalam agamanya dan bisa menyimpang. Ya masalah apa? Kubur. Masalah kubur. Kita fokus pada fikihnya dulu. Tentang sholat menghadap kubur, Rasulullah bersabda, la tusallu, jangan kalian sholat ilal kubur, menghadap kubur. Sholat menghadap kubur, di hadapannya ada kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan juga jangan kalian duduk di atasnya. Di atas apa? Kuburan. Tapi di Indonesia, terutama di kota-kota, kuburan jadi apa? Pemukiman, Pak. Lalu sebatan. Kalau di desa takut, Pak. Takut kan? Wah, nanti gini. Kalau di kota, wah, malah jadi apa? Lahan sempit masalahnya. Sejengkal tanah itu sangat berarti itu. Tidak hanya digunakan untuk apa? Tempat duduk, semuanya di situ, masak di situ, tidur di situ dan seterusnya. Tapi kalau di desa horor, Pak. Horor katanya itu. Baik. Kita fokus pada yang pertama dulu. La tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap kubur. Ketika ada larangan, maka ada dua hal. Satu, menunjukkan at-tahrim. Menunjukkan apa? Tahrim, keharaman. Yang kedua, menunjukkan batal. Butlan syai'. Itu kalau dalam usul fikih selalu ketika ada larangan an-nahyu, larangan itu apa? Asalnya menunjukkan apa? Haram, bukan makruh atau yang lainnya. Sekaligus larangan itu menunjukkan batalnya sesuatu. Fasadu syai'. Fasadu syai'. Jadi duanya terjadi sekaligus. Satu, secara hukum taklifi itu haram. Yang kedua secara hukum wada'i apa? Batal. Apa bedanya hukum taklifi hukum wada'i? Ini dah malam-malam bahas usul fikih kan repot itu, Pak. Tapi sedikit aja, Pak, sedikit. Jadi dalam fikih itu ada yang disebut dengan hukum. Hukum. Yang kita kenal hukumnya ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukum. Tapi namanya hukum taklifi, hukum beban atas seseorang, alal mukallaf gitu. Tapi ada hukum yang disebut dengan hukum wada'i. Di antaranya adalah sederhananya adalah ada sah, ada batal lah gitu. Sah dan tidak sah. Misalkan jual beli ketika terjadi bisa dua hal, bisa sah, bisa apa? Bisa batal. Jadi bukan wajib, sunnah atau bagaimana, tapi pembahasan tentang wada'i, hukumnya sah atau tidak sah. Itu namanya hukum wada'i, itu seperti itu. Tapi kalau dalam ibadah kebanyakan hukum taklifi, ini wajib, ini sunnah atau apa gitu. Apa? Lah ketika ada larangan, contohnya hadis ini, la tusallu, jangan sholat. Ini kan larangan. La nahiyah, la menunjukkan larangan. Maka apa? Duanya terjadi sekaligus, menunjukkan haramnya hal itu, sholat menghadap kubur, sekaligus menunjukkan batalnya hal itu, tidak sahnya orang yang sholat menghadap kubur. Masalahnya banyak tempat di negeri kita dan beberapa negeri yang lainnya, orang itu apa? Kalau ada masjid tidak ada kuburnya, wah masjid biasa. Kalau masjidnya ada kuburnya, masjid apa? Wah luar biasa.
Ya atau tidak? Itu. Ini. Jadi kalau masjid itu nggak ada kuburnya, masjid biasa kayak masjid ini, oke? Masjid kita itu. Tapi kalau masjid itu ada kuburnya, wah ini kuburnya wali fulan, wali ini. Jadi kelihatan ketika ada kuburan itu menjadi apa? Tambah apa? Tambah mantap. Sholat di situ tambah afdol, tambah pahala. Padahal kalau di sini apa? Satu, haram berarti apa? Dosa, ya enggak? Bukan tambah mantap, tambah apa? Dosa. Yang kedua menunjukkan apa? Batal, tidak sah. Bayangkan dia misalkan sholat di situ berapa kali itu, sholat duhur, asar dan seterusnya, batal itu. Ini hati-hati. Ini dari sisi fikih aja udah bahaya. Bayangkan batal sholat berarti kan tidak sholat, tidak dianggap sholat karena tidak sah, sekaligus dosa, haram. Menunjukkan apa? Tambah sholat tambah apa? Iya. Kalau misalkan sholatnya sah sesuai dengan dituntut kan tambah pahala tentu. Tapi ketika menyelisih apa yang Rasulullah syariatkan, ya dosa yang didapat. Sudah diwanti-wanti Rasulullah, jangan sholat menghadap kubur, malah apa? Sholat menghadap kubur, dosa dia. Bukan karena sholat, masa sholat kok dosa? Bukan sholatnya yang salah, bukan sholatnya yang berdosa, tapi apa? Menghadap kuburnya, sholat menghadap kuburnya itu yang berdosa. Itu yang berdosa. Ini penting sekali. Nanti jangan-jangan kajian saya nanti diviralkan, nanti dipotong gitu. Sholat kok dosa? Ini Ustadz model apa gitu ya? Padahal ya tadi. Nanti kalau ada yang begitu suruh ngaji ke Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu enggak gagal paham. Jadi yang dosa itu adalah tadi ketika dia melanggar larangan Rasulullah. Rasulullah menyatakan dengan tegas, jangan sholat menghadap kubur, malah sholat menghadap kubur. Apalagi dia merasa ini afdol, ini luar biasa, ngawur itu namanya. Rasulullah udah wanti-wanti itu tidak boleh, wanti-wanti itu dilarang, malah kemudian dia merasa itu apa? Luar biasa, luar biasa. Hati-hati. Baik, ini si fikihnya. Kemudian coba kita renungi dari si akidah. Kenapa kok tidak dilarang? Banyak alasannya. Di antaranya adalah ini bisa menyeret pada syirik. Menyeret pada syirik. Coba kita hubungkan dengan kejadian pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi. Pertama kali kejadian kesyirikan di muka bumi adalah di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh. Dulunya sebelum Nabi Nuh belum ada kesyirikan. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ada yang mengatakan 10 generasi. Belum ada kesyirikan sama sekali. Ya, ada dosa. Ada kemaksiatan. Salah satu anaknya Adam membunuh saudaranya. Ini kan kemaksiatan, itu dosa, tapi bukan syirik. Bukan syirik. Pertama kali kejadian syirik di zaman Nabi Nuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddam wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uqa wa nasra. Ini semuanya nama-nama orang soleh. Nama-namanya orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika orang soleh ini meninggal, falam halaku. Ketika orang soleh ini meninggal, kemudian setan datang membisik orang hidup di zaman itu. Oh, buatlah bagi mereka itu orang soleh tadi apa? Gambar-gambar dan patung-patung. Gambar-gambar dan patung. Untuk apa? Bukan disembah, tapi apa? Lidzikroyat. Untuk diingat-ingat. Ingat. Oh, nanti kalau lihat patung itu, gambar itu, orang soleh itu jadi ingat Allah. Jadi ingat Allah. Nah, ini pinternya setan. Ketika menggelincirkan manusia itu tidak langsung, tapi bertahap. Akhirnya dibuat betul patung-patung dan apa? Dan gambar-gambar. Patung-patung dan gambar. Setelah itu kemudian fala mahalaku, ketika meninggal orang yang membuat patung tadi, gambar tadi, wanusial ilm, dan dilupakan ilmu. Manusia sudah lupa tentang ilmu. Kemudian setan datang lagi. Ini tidak mungkin dibuat patung gambar kecuali untuk apa?
Ya ini orang luar biasa, ini tuh bisa gini bisa gini. Akhirnya orang minta di situ. Akhirnya fa'ubida min dunillah. Akhirnya mereka menyembah selain Allah. Jadi pintunya begitu. Jadi pintu syirik itu dengan apa? Tadi menjadikan orang soleh, kuburnya orang soleh itu sebagai tempat untuk ibadah, tempat untuk ibadah. Akhirnya lama-lama digelincirkan dalam kesyirikan. Ini hati-hati, hati-hati. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika ada orang beribadah di tempat ya tadi kuburnya orang soleh, ini bisa menyeret pada kesyirikan. Ya, faktanya itu terjadi. Pertama kali kesyirikan di muka bumi karena itu. Untuk itu Rasulullah ketika mau meninggal, belum mewanti-wanti. Ada yang bahkan yang mengatakan 5 hari sebelum meninggal. Berarti kan ini wanti-wanti yang sangat serius. Biasanya orang kalau sudah mau meninggal itu pasti yang disampaikan apa? Serius, Pak. Tidak mungkin tidak serius. Apa ada orang mau meninggal kemudian ya Allah, tolong tukar apa? Pakai chicken. Kan tidak mungkin kayak gitu. Atau belikan apa? Apa kira-kira Bu? Cilok gitu nggih. Ya tidak mungkin. Pasti hal-hal yang apa? Penting. Apalagi Rasulullah. Rasulullah ketika mau meninggal, dia mewanti-wanti umatnya. Di antara Rasul bersabda, la'anal yahuda wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Yang menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai apa? Masjid-masjid. Artinya sebagai tempat ibadah. Menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dilarang, diwanti-wanti Rasulullah. Nabi aja tidak boleh, apalagi yang lainnya. Ini hati-hati. Jadi Rasulullah benar mewanti-wanti jangan sampai menjadikan kuburnya sebagai tempat ibadah. Termasuk berlaku umum menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Diwanti-wanti Rasulullah. Nah ini ada orang ngaku pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad, kemudian malah berpikir sebaliknya. Kalau masjid nggak ada kuburnya tidak apa? Afdol, tidak mantap, kurang keramat. Nah gitu. Aneh badan. Aneh badan. Aneh Pak. Ini aneh sekali. Aneh sekali. Bahkan kadang-kala mohon maaf dinamakan ini kuburnya wali fulan, anu fulan. Belum tentu wali fulan itu menginginkan hal itu. Dia jadi wali fulan itu adalah orang yang sangat tegas dalam tauhid. Contoh kalau di Indonesia tentang Wali Songo, Pak. Dakwahnya Wali Songo luar biasa. Coba baca sejarahnya Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Bonang dan yang lainnya. Bagaimana gigihnya memperjuangkan agama, memperjuangkan apa tauhid dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ajarannya itu dibuat aneh sekali, Pak. Aneh. Ini kalau orang belajar sejarah nanti jangan baca nggih. Kritik sejarah, Pak. Bagaimana sejarah Wali Songo yang benar? Karena disinyalir sejarah Wali Songo itu banyak dibelokkan, terutama setelah apa fase-fase Pajang dan Mataram Islam. Karena dulunya ketika kerajaan Demak yang mana Wali Songo itu hidup, itu kan militan sekali. Kerajaan Demak itu militan dan seterusnya. Tapi ketika kemudian masuk eranya Pajang, era Mataram Islam, maka jadinya mistis. Ya, Islam mistis. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah era di mana Islam Puritan, Islam yang murni kemudian dikalahkan dengan apa? Islam yang kejawen. Kerajaan Islam yang militan menegakkan syariat diganti dengan kerajaan Islam yang sekedar simbolik. Simbolik ya. Tapi tentu ini tolong dilihat, dibaca dengan baik ya, jangan kemudian kayak ditelan mentah-mentah itu ya. Tentu tidak sesimpel itu, tidak sesimpel itu. Tapi fakta sejarahnya banyak, Pak. Banyak. Di antara yang paling ketara adalah karya-karya setelah itu yang menggambar tentang kerajaan Islam dan Wali Songo. Contohnya yang paling mohon maaf kurang ajar adalah contohnya surat Gatoloco dan Darmo Gandul. Pak ngertos mboten surat Gatoloco kali Darmo Gandul? Ngertos? Wah kita ya apal nih. Ya ini kan ngawur itu isinya. Intinya mendiskreditkan Islam, mendiskreditkan Wali Songo, mendiskreditkan apa? Kerajaan Demak dan seterusnya. Dikatakan kerajaan Demak
kerajaan yang didirikan seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, Raden Patah, kemudian memerangi bapaknya. Ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Tidak sesuai dengan fakta sejarah. Demak itu runtuh karena perang saudara dan mundur sebelumnya. Kemudian terjadi pertumpahan darah, kemudian terjadi di sana penggulingan kekuasaan. Kemudian yang mengguling kekuasaan itu memang terlibat kemudian apa? Bentrok militer dengan Demak setelah itu. Jadi bukan Demak nyerang apa? Majapahit, bukan. Jadi Majapahit sudah runtuh duluan, sudah digulingkan duluan, kemudian penggulingnya kemudian berhadapan dengan Demak. Jadi kita harus hati-hati seperti itu. Termasuk juga yang lebih halus, di antaranya adalah Babat Tanah Jawi, karya beberapa pujangga di antara Ronggo Wasito dan yang lainnya, itu disinyalir tidak akurat. Betul itu buku sastra, tapi bukan buku apa? Sejarah. Banyak di situ tidak akurat secara sejarah. Sebagai sastra ya, kita akui beliau salah seorang pujangga besar, sastrawan besar di zaman Mataram, tapi bukan orang yang ahli sejarah, yang akurat dalam penulisan sejarah. Di antara terutama tentang apa? Wali Songo dan kerajaan Demak. Ini kan kerajaan yang ini ya, ketika sebelumnya itu. Maka tidak akurat, banyak yang tidak akurat. Kok membahas itu dari mana tadi? Oke, kembali ke pembahasan kita. Jadi jamaah rahimakumullah, kadang kalau orang yang beriman, orang soleh itu, orang-orang yang benar-benar militan dalam agama, memperjuangkan tauhid, menjauhkan atau mengajak umatnya menjauhi syirik, tapi ketika meninggal kemudian kuburnya dihidup-hidupkan, bahkan kemudian menjadi tempat kesyirikan. Ini yang disayangkan. Ketika kemudian ada orang mengingatkan jangan berbuat syirik di kuburan orang soleh, di kuburan wali fulan, kemudian ada yang mengatakan apa? Berarti kamu tidak menghormati wali fulan. Kalau di Indonesia misalkan wali songo, tidak menghormati wali songo. Bukan, kita menghormati wali songo, menghargai perjuangan beliau-beliau. Tapi yang kita kritik adalah ketika orang kemudian mengkultuskan kuburan-kuburan beliau, bahkan menjadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Itu yang dilarang. Bahkan itu juga yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. La'anal Yahuda wan Nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ini bukan sekedar laknat bagi orang Yahudi dan Nasrani. Ini sekaligus sebagai laknat, sebagai wanti-wanti, sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang apa? Mengikuti perilaku Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai apa? Masjid. Sebagai masjid. Jelas ya? Nggih. Ini sebenarnya kalau pembahasan akidah panjang, Pak. Tapi karena kita membahasnya fikih, singkat saja. Terakhir. Pembahasan tentang niat. Tentang niat. Ini sekali lagi pembahasan terakhir tentang persiapan sholat ya. Persiapan sholat. Salah untuk pembahasan berikutnya tentang sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, kita bahas kajian berikutnya. Silakan dibaca tentang niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Oke. Baik. Syalbani kemudian membahas pembahasan ini tentang niat. Ini sebagai penutup pembahasan tentang persiapan sholat. Singkat saja, beliau membawakan hadis ini, hadis tentang niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini disebutkan dalam Arba'in Nawawi, hadis pertama. Dalam Sahih Bukhari juga pertama, dalam Sahih Muslim juga pertama. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Perhatikan ya, semuanya jamak ya. Innamal a'malu, sungguhnya amal-amal, binniyat, tergantung niatnya. Wa innamal likullim, dan bagi setiap orang, ri'in manawa, apa yang dia niatkan. Ini kalau dibahas panjang sekali faedahnya. Saya sebutkan di antaranya aja. Tapi sebelum panjang lebar, fokus pada pembahasan fikihnya dulu. Fokus pada pembahasan fikihnya. Apa itu? Menunjukkan tidak sah orang sholat tanpa niat. Ini sepakat
para ulama, tidak ada khilaf dari semua madhab bahwasanya niat itu ada yang mengatakan syarat sah, ada yang mengatakan apa? Rukun. Tapi yang jelas tidak sah orang sholat tanpa apa? Niat. Tanpa niat, ini sepakat, nggak ada khilaf di sini. Semua madhab. Hanya bedanya masalah meletakkannya, hukum wadainya. Hukum wadai itu berarti kan ini adalah syarat atau ini rukun, itu meletakkan di mana. Tadi saya sampaikan sebagian madhab, contohnya Hanafiyah, Hambali mengatakan ini sebagai syarat sah, sebagai syarat sah. Ini sebagai Syalbani seolah-olah ini beliau juga berpendapat dengan pendapat itu. Niat itu adalah syarat sholat, persiapan sholat, bukan bagian dari sholat. Begitu. Jadi dia menjadi pendahulu seperti menghadap kiblat dan seterusnya. Menutup aurat itu kan sebelumnya. Ada yang berpendapat niat itu bagian dari sholat. Di antara pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Waktu itu kalau dalam Syafi'iyah disebutkan ada begini kata-katanya. Wa niyatu inda takbir. Dan niat ketika apa? Takbir. Jadi niat itu pas takbir itu, karena dia bagian dari apa? Sholat. Maka harus mepet dengan, bahkan nempel dengan sholat itu. Wa niyatu inda takbir. Wa niyatu inda takbir. Ini fikihnya. Jadi simpel. Fikihnya adalah bahwasanya apa? Niat itu menjadi syarat atau rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa niat. Yang kedua juga fikihnya, sholat itu tergantung niatnya. Misalkan sholat wajib, sholat sunnah, atau sholat apa. Yang bedakan apa? Niatnya. Mungkin gerakannya sama persis. Misalkan orang subuh, sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau dilihat dari gerakan dan yang lain sama persis, Pak. Yang bedakan apa? Niatnya. Membedakan ini niatnya. Jadi innamal a'malu bin niat. Artinya adalah amal itu dihitung, dianggap, diposisikan sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Ya, ini pembahasan fikihnya. Baik, sedikit kita perlebar pembahasannya tentang lebih umum dari itu. Kita coba lihat hadisnya. Innamal a'malu bin niat. Sebenarnya amal itu tergantung niatnya. Jadi amal apapun itu, bisa amal berupa badaniyah, bisa berupa apa? Qauliyah atau yang lainnya. Yang jelas setiap amal macamnya apapun, bin niat, tergantung niatnya. Sehingga niat itu boleh banyak hal. Selain niat ibadah itu bisa ada niat yang lainnya. Misalkan jenengan tadi sholat isya di Masjid Ar-Rasyid, niatnya apa, Pak? Ya sholat isya. Yang kedua niatnya pengajian setelah itu. Berikutnya niatnya supaya dapat snack. Misalkan Pak nggih. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Niat-niat itu boleh gitu. Menggabungkan banyak niat boleh. Boleh. Jadi niat bisa banyak hal. Nah, terus kemudian kalau misalkan orang sholat, niatnya beberapa sholat, masuk masjid, habis azan subuh ke masjid, bismillah. 1, niat sholat apa? Qobliyah subuh. 2, niat sholat tahiyatul masjid. 3, subuh sekalian nanti apa sholat. Boleh enggak, Pak? Boleh enggak? Boleh tidaknya tergantung jenis niatnya. Jadi ada yang boleh digabung, ada yang boleh ada yang tidak. Di antaranya tidak boleh menggabungkan antara yang sunnah dengan yang wajib. Itu 1. Yang 2, tidak boleh menggabungkan 2 wajib. Ya, niat sholat duhur sekaligus apa? Asar. Tidak boleh itu. Tapi kalau dia menggabungkan niat-niat yang sunnah dan itu memang tidak ada larangan, maka tidak apa-apa. Contohnya tadi dia masuk masjid, niat qobliyah subuh sekaligus niat apa? Tahiyatul masjid. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Jadi menggabungkan niat itu bisa boleh, bisa tidak. Tergantung aturannya. Kalau secara fikih boleh ya boleh. Kalau secara fikih tidak boleh ya tidak boleh. Contoh misalkan orang sedekah untuk tetangganya, niatnya sedekah sekaligus niatnya untuk membangun hubungan baik dengan tetangga. Boleh enggak? Boleh.
Boleh. Tapi kalau niatnya sedekah sekaligus ingin nyaur utang, boleh enggak? Ya enggak boleh. Yang ini sunnah, yang ini apa wajib. Yang niatkan apa? Nyaur utang. Ada orang misalkan tak nyaur utang ini biar dapat pahala sedekah. Itu bukan sedekah, itu apa? Ya memang wajib itu. Nyaur utang itu wajib, bukan apa? Bukan sunnah, bukan ini wajib. Tidak mungkin digabungkan. Tapi kalau yang sunnah boleh digabungkan. Ya. Masuk betul? Nah, alhamdulillah. Kalau masalah utang itu gampang, Pak. Bahas utang itu gampang, langsung dong. Jadi menggabungkan niat itu bisa boleh, bisa tidak. Ya tergantung niatnya apa dulu. Niatnya apa? Nanti pembahasan pikirnya seperti apa. Sederhananya tadi, kalau itu menggabungkan dua wajib tidak boleh. Wajib sunnah juga tidak boleh. Tapi kalau menggabungkan antara dua sunnah yang tidak saling bertentangan, boleh. Boleh. Kemudian ada faedah yang lainnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan sesuatu yang apa yang niatkan. Dia niatkan. Jadi kalau bagian pertama tentang amal itu statusnya seperti apa, sah atau tidak sah, dianggap apa dan seterusnya. Yang bagian kedua ini tergantung orangnya sekarang. Berkaitan dengan orangnya, apa yang dia dapat. Apa yang dia dapat. Ada orang beramal tapi ternyata tidak dapat pahala. Contohnya misalkan orang sholat tapi niatnya ternyata bukan sholat, tapi sekedar apa? Yes, yang penting apa? Ketok sholat. Wong kancane sholat tok, pun apa? Nah gitu, tak melu sholat. Ada. Bahkan di zaman Nabi pun ada orang-orang apa? Munafik. La yakumuna illa qalila. Mereka tidak berdiri kecuali apa? Sedikit. Tidak sholat kecuali juga hanya sekedar yuraunan nas. Dilihat manusia. Jadi orang munafik juga sholat. Tapi apakah sholatnya sah? Tidak. Karena memang batal dari dasarnya. Dari dasarnya. Ada juga orang yang sholat kemudian dapat pahala besar. Ada yang pahala sebagiannya, bahkan sebagiannya dan sebagiannya. Untuk itu dalam hadis Rasulullah bersabda, tidak ada orang sholat kecuali dia mendapatkan apa? Usyruhu, 1/10-nya, tusu'uhu, apa? 1/9-nya, sumunuhu, ya sumunuha, 1/8-nya. Kemudian subuha 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya, khumusuha 1/5-nya, rubu'uha 1/4-nya, sulusuha 1/3-nya, nisfuha setengahnya. Jadi orang sholat dengan sholat yang sama, pahalanya beda. Tadi kan ada yang berapa? Setengah, lumayan berarti. Berapa? 50%. Ada yang 1/3, berarti cuma 30%, 1/4 cuma 25%. Ada yang 1/5, 20%, 1/6 berarti berapa? Ada yang 1/10, berarti berapa? 10%-nya. 10%-nya. Tergantung niatnya. Niatnya. Untuk itu sama-sama sholat maka jaga niat. Jaga niat sehingga nanti pahalanya besar. Terakhir tentang niat, jamaah, niat itu luar biasa, Pak. Jangan diremehkan. Ada orang mengamalkan sesuatu, niatnya luar biasa sehingga menjadi pahala yang besar. Untuk itu para ulama mengatakan wa kam min amalin shaghir tukabbiru niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh apa? Niatnya. Contoh jadi pengajian. Niatnya apa? Bismillah thalabul ilmi, pahala. 2. Niatnya untuk apa? Memakmurkan masjid. Ini kalau masjidnya tidak kita makmurkan, siapa? Pengajian yang bikin kita. Masa yang makmurkan orang-orang jauh. Kita sebagai orang sini, ayo makmurkan. Itu niat yang bagus, Pak. Niat yang bagus. Ketiga, niatnya untuk apa? Mengajak tetangga. Dengan mangkat minimal tangganya apa? Ya tadi mangkat. Yang ramangkat minimal apa? Ya berpikir. Berpikir. Atau seperti perkataan sebagian jamaah, wis aku pengajian, gen anakku putuku apa? Isin ning ora pengajian. Saya mboten. Saya apa ibadan? Saya gitu. Saya. Jadi niat yang bagus, Pak. Dia niat pengajian biar anaknya, cucunya ikut pengajian atau minimal, wah, dulu bapak saya, mbah saya
sering pengajian. Akhirnya dia nanti suatu saat apa ikut pengajian. Ini niat yang bagus. Jadi jangan remehkan amal. Perbesar niat. Akhirnya kita akan kokoh dalam beramal karena niatnya luar biasa, bertumpuk-tumpuk tadi, tebel niatnya. Tebel nih niatnya. Tapi kalau niatnya tipis ya pun niatnya apa? Cari snack. Diumumkan besok nggak ada snack, penghematan, efisiensi. Karena pengen bangun, ya masjidnya pengen renovasi. Untuk saat ini apa diputuskan pengajian tidak ada snack, langsung mutung mbak, langsung mutung tadi. Zamannya habis. Ya, ini bisa dicoba pak. Aduh jangan. Baik, demikian semoga bermanfaat. Alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.